walaupun dalam keadaan sedikit sakit dan lelah, tapi tetap kita harus tetap semangat. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan belajar tentang coding. Ya, tapi sebelum itu, siapa yang pagi ini membawa masalah dari rumah? Yang tidak dapat uang jajan siapa? Yang belum sarapan siapa? Hah? Siapa yang berangkat dari rumah itu kena marah orang tua siapa? Siapa yang berangkat dari rumah ke sekolah yang berkelahi dengan adiknya atau dengan kakaknya siapa? Cuma di semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Saya mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa yang hari ini tidak masuk? Sapi dengan? Apa keadaannya? Sapi sakit. Jadi tidak ada keterangan. Dan waktu nanti kalau tidak masuk sakit harus beritahu. Ya, dengan wali kelasnya. Belajar minggu lalu tentang bahasa Inggris, ya. Kita akan kaitkan pada hari ini tentang digitalisasi konten, ya, berbasis coding. Kita minta tolong satu kawan kalian. Messi, boleh minta tolong? Boleh, silakan Messi ke depan. Messi ini operator ulung dia ini. Oke, tepuk tangannya buat Messi. Mulai. Judul kita pada hari ini adalah tentang literasi algoritma dan konten digital. Ya. Oke, next Messi, silakan. Terus pakai mic ya, dengar dong. Nah, sebelum itu coba berdiri dulu. Nah, saya mau tahu apakah kalian ini memang bisa konsentrasi atau memang masih berpikiran di rumah atau masih yang belum sarapan. Oke, tangan di atas, tangan di samping, tangan di bawah, tangan di depan, tangan di atas, tangan di samping, tangan ke bawah, tangan ke depan, pegang dulu. Oke, masih satu orang lain yang lagi di sini. Oke, lagi tangan di atas, tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah, tangan di depan, tangan di samping, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan di bawah, tangan di samping, tangan ke atas, pegang hidung. Udah kita di sini. Oke, lagi tangan di atas, tangan di samping, tangan di bawah, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke depan, pegang dulu. Nah, mulut tidak menarik. Ya. Oke, terima kasih untuk sambutan. Oke, mesti kita lanjut ke sini. Ya, ini ada pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Sudah tolong jelaskan, coba baca. Berpikir komputasional. Bacakan yang depan. Silakan. Pedang ini, baca yang depan. Berpikir komputasional. Yang buat suaranya masa pakai menjadi mesin nggak kedengeran. Silakan. Suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks data science
Full stop. Kedengeran? Kedengeran? Coba minta tolong yang laki-laki, silakan. Berpikir khususnya pada cara berpikir untuk memecahkan satu masalah dengan meningkatkan logis dan sistematis. Konsep berpikir internasional adalah dalam penguasaan data, terutama dalam konteks data sains dan kecerdasan Artificial. Oke. Minta tolong lagi yang suaranya keras. Saya ini so berjalan-jalan tapi suara masih dengar. Ya? Kedengeran kan? Kedengeran? Oke, minta tolong silakan yang sedang melamun memikirkan kasihnya. Dekatkan mulutnya. Adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan Pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data. Oke, terima kasih. Seru lagi ya. Berpikir komputasional. Apa itu? Cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan logis dan sistematis. Ya, jadi kalau punya masalah, anak-anak, kalau punya masalah, jangan kalian pakai emosional. Ya, karena apa? Emosional kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Tapi berpikirlah, menyelesaikan masalah dengan berpikir secara logis. Ya, konsep berpikirnya itu komputasional. Erat kaitannya dengan apa? Dalam pengelolaan data. Jadi kalau kita berpikir secara logis, pasti kita satu hari, ya, tas kita hilang. Kalau kita pakai emosional, pasti kita akan apa? Menyalahkan orang. Mana yang ngambil kita pegang? Ya enggak, iya, jadi karena pegang-pegang. Nah, loh, sudah langsung menuduh. Akhirnya tidak terima, berkelahi. Tapi kalau kita berpikir secara logis, ya bagaimana? Bapak Ibu, kami kehilangan tas. Di mana tasnya? Tas. Ini berpikir secara logis, ya. Atau kita tanyakan, kawan-kawanku yang baik, ya, yang bijaksana dan bijaksana ini, yang the best, ya. Siapa yang menemukan tas saya? Siapa yang menyembunyikan tas saya? Kalau di dalam tas saya itu ada sesuatu, siapa yang bisa menemukan akan menjadi pacarku. Begitu, begitu. Oh, pasti semangat itu yang keluar, ya. Kalau kaliannya, itu secara logis, tidak pakai emosi. Oke, terutama dalam konteks data science. Tahu science? Tahu science? Saya apa? Nah, saya apa? Saya tahu science. Saya baru bilang saya tahu science. Saya itu pengetahuan dan kecerdasan artificial yang lebih kita kenal dengan ya. Ini mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional. Kita dapat merasakan apa yang terasa, kecakapan, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Dari empat hal ini siapa yang sudah tahu dekomposisi? Siapa yang tahu dekomposisi? Siapa yang tahu dekomposisi? Abstraksi saya tahu. Pengenalan pola saya tahu. Algoritma, algoritma mungkin barangkali tidak asal. Yang belajar biasa bahasanya ada yang mana algoritma. Di pelajaran apa algoritma biasanya? Ayo, di pelajaran apa algoritma? Di pelajaran apa algoritma? Hah? IPA. Apa? Matematika. Tangan buat kawan kita yang belajar pikir. Algoritma.
itu penjelasannya kita akan lihat. Ya, kenapa? Karena 4 hal ini bisa membantu seseorang dalam memecahkan masalah secara efisien, efektif, dan optimal. Efisien, efektif, dan optimal. Oke. Next, kita lihat tentang penjelasan mereka ini. Nah, kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam masalah pengolahan data yang kita hadapi di lingkungan sekitar kita pada saat ini. Saya ulangi, bagaimana Anda dapat menerapkan proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam masalah pengolahan data yang kita hadapi di lingkungan sekitar kita pada saat ini. Jawabannya tolong dibacakan. Ya, jawabannya apa? Berikut adalah penerapan proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam pengolahan data dan manipulasi data. Menggunakan 4 proyek Pendekatan paket. fakta, ini, Pending. Future. yang Ya. berbeda pada konsep seperti komputasi. Komputasional. Oke, thank you. Coba sebelahnya, silakan bacakan ulang. Berikut ini adalah penerapan proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam pengelolaan data di lingkungan sekitar menggunakan pendekatan 4F, fakta, dinding, future yang berbeda pada konsep berpikir komputasional. Thank you. Seru lagi ya. Jadi bagaimana Anda dapat menerapkan proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam masalah pengolahan data yang Anda ada di lingkungan sekitar Anda? Jadi jawabannya itu adalah pertama kita berikutnya penerapan proses dekomposisi. Jadi penerapannya dulu. Penerapan proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam pengolahan data di lingkungan sekitar. Yang berikutnya menggunakan pendekatan 4S. Fakta, feeling, finding, future yang berpijak pada konsep berpikir komputasional. Next message. Masalahnya, kelewatan message, kelewatan lagi naik ke atas, lagi masalahnya. Pengolahan data pengumpulan tugas siswa yang masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur. Yang biasanya kalian kalau mengumpulkan tugas itu pasti secara manual dan acak. Dikasih tugas 10, pasti yang akan kalian jawab. Yang mudah dulu ya. Kalau yang mudah nomor 3 berarti nomor 3 dulu. Kalau yang mudah nomor 5 dulu. Setelah itu berikutnya sampai dengan yang paling susah. Artinya tidak tersusun dan terstruktur. Itu biasanya yang kita lakukan. Ya. Berikutnya, faktanya dari tugas yang diberikan oleh guru, kebanyakan banyak guru mencatat pengumpulan tugas secara manual baik dari buku tulis maupun file terpisah. Ya, jangankan kalian guru sendiri saja, itu biasanya masih secara manual, ya, atau file-filenya terpisah. Yang kedua sering terjadi kehilangan data. Akhirnya bertulis terus hilang datanya. Di mana buku yang kemarin ditulis? Buku keterlambatan siswa, buku rekap kehadiran siswa, rekap nilai, dan akhirnya terlambat rekap dan duplikasi pencatatannya. Ini yang sering terjadi. Siswa sering lupa apakah mereka sudah mengumpulkan tugas atau belum. Jujur, ya, kalau gurunya nggak ngerti, biasanya kalian akan mengerjakan tugas. Kenapa? Dikasih tugas hari ini, besok kumpulkan. Biasanya kalian yang nanya atau guru yang bertanya? Biasanya kalian menanyakan atau guru yang bertanya? Siapa? Guru yang bertanya. Kemarin dikasih tugas, sudah dikerjakan
Betul nggak? Bahkan kalian sering berpikir kalau bisa nih hari ini mau baca tulis. Aduh, ada tugas nih. Mudah-mudahan aja saya nggak masuk. Mudah-mudahan aja saya lupa. Oh, mudah-mudahan aja saya banyak tugas. Akhirnya saya tidak masuk kelas, terus senang. Ketemu lagi minggu depan, sepura-pura tidak ingat. Begitu ingat ada tugas minggu lalu, tugas apa? Tugas apa? Tugas apa? Saya tahu rupanya. Betul, betul tak kira-kira? Betul tak? Betul, betul. Biasanya seperti itu. Data tidak bisa dianalisis untuk melihat tren keterlambatan konsistensi siswa dalam melakukan tugas. Jadi biasanya guru tidak pakai catatan, ya siapa yang sudah menyelesaikan tugas, siapa yang belum. Biasanya hanya menanyakan mana PR-nya, mana tugasnya, tapi tidak mencatat siswa mana yang sudah menyelesaikan tugas. Ini biasanya seperti itu. Tambah lagi siswanya senang kalau tidak ditanya tugas. Oke, berikutnya next Messi. Maka perlu pendekatan berpikir secara komputasional. Nah, ini di komposisi. Yang pertama tadi komposisi loh. Itu posisi kan? Oke, kita tolong demo komposisi, tolong bacakan. Kelihatan toh? Silakan. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Buat tugas dalam bulan pengumpulan pencatatan penyimpanan. Oke. Dekomposisi namanya komposisi. Ya, memecahkan proses pengumpulan tugas ke dalam bagian-bagian. Jadi dipilah-pilih, dimasukkan ke bagian-bagiannya, dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan dicatat, terus disimpan, direkam. Ya, jadi tidak cuma sekedar ditanya, tugasnya sudah dikerjakan belum? Belum, sudah. Mana yang sudah bawa kemari? Dinilai sudah. Tapi adakah kira-kira pengumpulan pencatatannya serta penyimpannya? Apa lagi mereka? Ya, siswa bagaimana yang terjadi? Akhirnya di akhir kalian tidak ada nilai dan tidak tahu mana yang siswa sudah sering mengerjakan tugas, mana siswa yang belum pernah mengerjakan tugas. Semua dilakukan. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Siapa? Siswa. Siapa yang untung? Siswa. Siswa mana? Dia tidak pernah mengerjakan tugas tapi dapat nilai. Ayo, betul tak? Betul tak? Aku Devi, ya, nggak pernah mengerjakan tugas tapi nilai ada di rapor. Ya, padahal tidak pernah tercatat, tidak pernah tertutup, tidak pernah tersimpan, apalagi direkam. Yang semua dikurangkan. Oke, pengenalan pola. Nah, tolong bacakan pengenalan pola. Pengenalan pola menganalisis data untuk menentukan siapa saja yang rutin terlambat, siapa yang paling cepat, DSD. Dan sebagainya. DSD itu panjang dari dan sebagainya. Kalau DSD dan seterusnya. DLL, ditambah lagi. Oke, ini pengenalan pola, menganalisis data. Ya, jadi setelah dikumpulkan, dicatat, disimpan, direkam, dianalisis. Ya, mana siswa yang rutin mengerjakan tugas, mana yang rutin terlambat, mana yang paling cepat mengerjakan tugas, mana yang paling lambat mengerjakan tugas. Dianalisa, dan mana yang nilainya sering jelek dan mana nilainya yang mencapai standar. Ya, di situ ketahuan. Lanjut, next. Oke, stop. Jadi faktanya bagaimana? Apa itu fakta? Kan tadi Pak, apa itu fakta? Dekomposisi ada fakta? Apa itu fakta? Saya apa fakta? Apa fakta? Tadi ada apa? Ada fakta.
Ya, siapa yang masih ingat fakta tadi? Ya, saya masih ingat fakta. Diulang lagi. Next Messi, naik ke atas Messi. Diulang. Coba masih diulang Messi. Ya. Nah, ya. Apa jadinya fakta ini? Apa jadinya fakta ini? Apa? Faktanya, artinya kenyataannya yang sering terjadi ini. Ya. Guru ya tidak mencatat atau guru mencatat secara manual, ya murid juga sering lupa untuk mengumpulkan tugas baik yang sudah maupun yang belum. Maka dari fakta-fakta ini diperlukanlah berpikir secara komputasional. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Berpikir secara komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Ini dia. Berpikir secara komputasional. Yang pertama dekomposisi. Apa dekomposisi? Cakap proses pengumpulan. Ya. Oke. Jadi dekomposisi itu masalah kita kerjakan dengan memilah-milah. Kita bagi-bagi mana yang sulit, mana yang sukar, mana yang sedang. Ya, masalah itu berawal dari mana, berakhirnya di mana, kejadiannya di mana dan lain sebagainya. Itu dekomposisi, dipilah-pilah. Ya. Terus yang berikutnya apa? Pengenalan pola. Apa pengenalan pola? Menganalisa data. Ya. Jadi berpikir komputasional yang pertama apa? Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengelolaan data. Dekomposisi tadi apa? Memecah proses ke dalam bagian-bagian. Kalau pengelolaan data, menganalisis data untuk menemukan siapa yang ditelantarkan. Jadi kalau pengelolaan data itu atau pengelolaan pola itu kita menganalisa data. Yang pertama dekomposisi, memecahkan proses permasalahan dengan membagi-bagi, ya, dibagi-bagi, dipilah-pilih. Terus pengelolaan polanya dengan menganalisa data. Nah, inilah berpikir komputasional berdua. Yang ketiga, next isi. Oke, ya. Kita kenal tadi pertama apa? Fakta. Ya. Fakta dengan berpikir secara komputasional ada dua, dekomposisi sama pengelolaan data. Ya. Jadi dari fakta yang saya dapatkan, berpikir secara komputasional, secara logis, kita masukkan ke dalam dekomposisi. Kita pilah-pilah dulu, bagi-bagi. Setelah itu kita gunakan data. Nah, feeling. Apa itu feeling? Apa feeling? Perasaan. I get the feeling. Ya, ada lagunya tuh? Ada? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Siapa yang tahu? I get the feeling. You're the only one. Ya, oke, feeling. Coba bacakan dong. Feeling. Apa itu feeling? Feeling adalah perasaan. Ya. Kewalahan karena harus mengelola tugas dari banyak kelas tanpa siswa merasa jenuh atau cemas karena tidak tahu status pengumpulan tugas mereka. Ada rasa frustasi saat data gelap atau harus selesai. Kepercayaan terhadap sistem manual menurut karena tidak konsisten dan tidak transparan. Oke, terima kasih. Feeling. Ya, feeling itu dikenal dengan perasaan. Saya feelingnya nggak suka dari sama orang. Ya, saya nggak punya feeling sama kayak. Oh, nah apa itu feeling? Feeling di sini guru merasa kewalahan karena harus mengelola tugas dari banyak kelas tanpa sistem.
Ya, jadi guru merasa kewalahan karena harus mengolah tugas dari banyak kelas tanpa sistem. Ada kelas 9 di sini, kelas 7, 8, 9. Ya, jadi kalau guru tidak punya perasaan, tidak ada feeling yang kuat, maka dia akan sangat sulit ya untuk mengelola tugas dari banyak siswa. Ini masuk tuh satu lokal, satu kelas siswa berapa? Kelas 7 berapa? Ada berapa? 19, 18, 19. Kelas 8? 13. Ya, kelas 9? 12 atau 13. Ya. Hampir 40 lebih. Jadi kalau guru tidak mempunyai sistem, maka dia akan kewalahan harus mengelola tugas. Ya, begitu banyak anak. Belum lagi tugas yang lain-lain tambahan. Yang berikutnya siswa merasa bingung, ya, atau cemas karena tidak tahu status pengumpulan tugas mereka. Jadi merasa bingung, siswa ini bingung, tugasnya apa, statusnya apa, apakah sudah selesai atau tugasnya dikumpulkan, kapan dikumpulkan, tidak tahu. Ada rasa frustasi saat ada data hilang atau dicari, ya. Jadi ketika guru tidak tahu dan tidak tersistem, maka terkadang mencari ulang nilai-nilai anak-anak yang sudah hilang, tercecer di mana. Sama juga dengan kalian, bawa buku latihan, buku catatan, buku latihannya tertinggal, buku catatannya hilang. Jadi ketika kalian ulangan, kalian ujian, kalian tugas, kalian bingung apa yang harus dikerjakan, ya. Ada rasa frustasi saat data hilang atau harus dicari ulang. Terus kepercayaan terhadap sistem manual menurun karena tidak efisien dan tidak transparan. Jadi kalau kita tidak memakai data digital, maka ini kerjaan kurang efisien. Ya, yang seharusnya bisa mengerjakan hal lain, tapi akhirnya kerjaan yang berulang-ulang. Yang ketiga, finding atau penemuan. Penemuan. Setelah menerapkan proses dekomposisi, hanya apa dekomposisi? Proses itu membaca proses masalah ke bagian-bagian. Ya, oke. Next, misi. Guru dapat menyusun sistem digital sederhana untuk lewatan. Oke. Ya. Misalnya spreadsheet atau platform LMS seperti Google Classroom untuk mengatur proses. Ya, pertama pengumpulan, kedua pencatatan secara otomatis, ketiga analisis keterlambatan, keempat feedback kepada siswa. Ya, setelah diterapkan, terus digunakan polanya, maka guru menemukan bahwasanya next message. Oke, sebenarnya dasar siswa terlambat. Jadi setelah dia pilih, setelah dia amati, dia analisis, maka dia akan mengetahui, oh ternyata siswa yang terlambat ini punya jam sekolahnya sore atau dan lain sebagainya. Ya, tugas dengan hari Jumat sering terlambat dibanding hari lainnya. Ya, pemberian reminder satu hari sebelum deadline mengenai kelambatan hingga 3%. Yang berikutnya future, masa depan. Jadi yang pertama apa? Fakta. Yang kedua feeling. Yang ketiga finding. Yang keempat future, masa depan. Jadi guru dapat mengembangkan sistem pelaporan otomatis untuk tugas yang belum dikumpulkan. Dan akhirnya siswa akan terkontrol mana siswa yang sering mengerjakan tugas, mana siswa yang jarang mengerjakan tugas, mana siswa yang memang tidak pernah mengerjakan tugas. Ya, next spesifik. Dan siswa akan memiliki dashboard pribadi yang menunjukkan status tugas. Maka siswa sendiri akan dia mengetahui, oh nilai saya baru segini. Kenapa? Karena saya punya datanya. Ya, jadi manajemen sekolah bisa memantau performa kelas berdasarkan data real time. Maka praktek ini membuka jalan untuk budaya data driven di sekolah. Driven, you know driven? Hah? Tahu driven? Jadi budaya menjalankan data di sekolah.
Jadi dikit-dikit data, semua berdasarkan data. Messi tidak pernah masuk, ada datanya. Ya, Khair tidak pernah masuk, ada datanya. Anugerah tidak pernah masuk, ada datanya. Ya, terus Sharon juga sering keluar, sering bolos, ada datanya. Ya, jadi Rivi juga sama demikian. Semuanya ada datanya. Jadi ketika nanti naik-naikkan kelas, tidak bisa lagi berbantah. Sore kita masih mengerjakan tugas. Kenapa kita jadi minus? Jadi sementara itu anugerah nggak pernah mengerjakan tugas. Kok kenapa sama? Abang lebih tinggi dari kita. Oh, ada pernah terjadi begitu? Ya. Nah, jadi ketika kita betul-betul menjalankan secara komputasional, maka hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Next message. Maka di antara 4 kemampuan dasar berpikir komputasional, apa aja tadi? Dekomposisi, terus abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Mana yang menurut kalian paling menantang untuk diterapkan dan mengapa? Jelaskan strategi. Maka nanti akan secara berkelompok. Secara berkelompok, ya, kalian jawab, kalian cari. Dekomposisi dengan pengenalan pola. Ini dulu. Dekomposisi dengan pengenalan pola. Jadi mana yang menurut kalian secara kelompok nanti, ya, yang paling menantang untuk diterapkan dan apa alasannya? Ya, jelaskan strateginya yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Oke? Bisa? Kita mulai bagi kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Yang tadi dijelaskan 2 hal itu bagaimana menurut kalian? Silakan berkelompok. Waktunya 20 menit. Oke, silakan. Ya, silakan. Langsung. Silakan. Rapatkan isinya, rapatkan bangku. Meja tidak dapat bersama. Silakan pakai bukunya masing-masing secara berkelompok. Ya, nanti kalian sampaikan menurut yang tadi penjelasan. Ya, caranya dapat, tapi kita baru buat dekomposisi dengan pengenalan pola. Mana yang menurut kalian paling menantang? Ya, untuk diterapkan dan mengapa? Dekomposisi paling menantang ini. Kenapa paling menantang? Apa alasannya? Pengenalan pola juga demikian paling menantang. Apa alasannya? Silakan. Oke, silakan. Waktunya 20 menit. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kesi naik ke atas lagi, Kesi. Kita lihat. Kita ulangi lagi. Naik ke atas, Kesi. Iya, naik ke atas, Kesi. Oke, naik ke atas. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, Mustafa Kesi. Silakan. Jadi kalau dekomposisi itu apa? Memecah proses pengumpulan tugas dalam bagian-bagiannya, sama dikumpulkan, terus dicatat, terus disimpan, direkap. Ya, kalau pengenalan pola, menganalisa datanya untuk menemukan siapa saja yang mungkin terlambat dan siapa yang paling cepat. Ini masalah keterlambatan, ya, keterlambatan siswa. Ini masalah keterlambatan siswa. Ingat masalahnya tentang keterlambatan siswa. Silakan. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif dalam menerapkan 2 pemikiran ini?
Kalau kurang paham silakan bertanya. Silakan, mau tanya apa? Ya. Tadi apa pertanyaannya? Mana yang menantang? Dekomposisi sama pengenalan pola? Atau dua-duanya menantang? Mengapa bisa itu dikatakan menantang? Ya. Biasanya dekomposisi itu sering tidak dilakukan, Kenapa? Malas kita mau bilang diri. Nah, itu kan menantang tuh. Akhirnya apa yang harus kalian lakukan? Hilangkan rasa malas itu, maka rutin kalian buat, ya kumpulkan, catat, simpan dan rekap data-data itu. Nah, ini permasalahannya tentang keterlambatan siswa. Silakan. Ayo. Mana. Ya. Sudah ingat toh? Coba mesti lihat tugas tadi. Ke bawah, terus. Scroll ke atas terus, ke bawah. Nah, terus. Terus. Ya, terus. Terus. Nah, lagi. Oh, ini jawabannya ya. Oh, naik ke atas. Ini jawabannya. Naik ke atas. Oh, wah, ini dia. Nah, ini jawabannya. Dari tempat kemampuan dasar dalam berpikir personal yaitu dekomposisi abstrak. Ah, ini jawabannya. Harus panjang lagi, loh. Ambil di sini, loh. Ya, silakan. Ayo silakan. Udah tadi toh? Komposisi olah data mana yang menurut kalian itu paling menantang? Kenapa? Coba tanya. Silakan bertanya. Tanya apa? Apa? Iya, presentasikan di muka. Presentasikan itu bacakan pendapat kalian. Kenapa? Olah data belum ditulis. Oke. Kasih lagi, ya. Itu. Ya. Boleh pilih salah satu atau dua-duanya, terserah. Untuk kalian, wah kayaknya dekomposisi ini sangat menantang. Kenapa? Nah, jelaskan. Oh, atau ada lagi yang lain? Misalkan ini dekomposisi ini pengenalan pola, di sana dua-duanya. Ya, dekomposisi dengan pengenalan pola. Ya. Ayo silakan. Mau tanyakan? Mau tanya? Iya, silakan. Pilih ya. Boleh dipilih dekomposisi atau pengenalan pola boleh. Atau dua-duanya silakan. Saya kami dua-duanya
tahun ini karena kami banyak tantangannya ini. Wah, hebat itu berarti. Oh, sini kayak. Ya. Silakan. Tanya apa? Ya, diskusikan kelompok. Ayo diskusikan kelompok. Saya mau lihat ini, bagaimana cara berdiskusi. Yo, pilih atau dua-duanya atau salah satu. Kelompok kami kelompok satu memilih di komposisi. Ya, kenapa? Karena di komposisi begini. Kedua, pengenalan pola. Silakan. Iya, terus mengenal kelompok satu, dua, tiga. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan Kair. Ya, presentasi nanti ke depan. Ingat ya, ketika kalian presentasi, kelompok lain perhatikan dan menanggapi. Iya, kenapa? Boleh ya, tapi kenapa alasannya? Ya, ditanya karena berarti harus alasannya. Kenapa? Apa alasannya? Silakan. Padahal ini tadi jawabannya ya. Iya. Sudah. Padahal tadi itu sudah jawabannya. Ya sudah jawabannya padahal tadi. Jangan. Ayo silakan berpikir. Jadi silakan kompromi. Iya. Silakan. Nanti duluan ya siapa yang mau berpresentasi. Ya, terus siapa nanti yang menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kalian. Renungkan. Jadi diskusikan. Coba didiskusikan. Ini apa? Pengelolaan data. Apa yang diambil? Komposisi. Ini apa yang diambil? Dekomposisi. Oke. Berarti tiga-tiganya dekomposisi. Berarti
berarti harus berbeda nih alasannya ya. Karena tiga-tiganya mengambil komposisi, pasti tidak sama tiga-tiganya. Pasti punya alasan tertentu kenapa harus mengambil dekomposisi. Faktanya, perasaannya, ending sama future. Itu semua bisa menjadi alasan. Kenapa dekomposisi? Karena faktanya demikian, perasaannya demikian, endingnya demikian, future-nya demikian. Maka kita ambil dekomposisi. Kenapa mengambil pengelolaan data? Karena faktanya demikian, ya, feeling-nya demikian, ending-nya demikian, future-nya demikian. Silakan. Mana sudah? Ya, siapa yang presentasi nanti kalau pertanyaan silakan ditanyakan. Bukan komposisi apa? Pengolahan data ya? Apa? Pengolahan data. Ingat ya, dekomposisi dengan pengelolaan data berbeda. Kalau pengelolaan data bagaimana tadi? Menganalisis data. Kalau dekomposisi membaca proses pembagian masalah. Nah, masalah kita apa? Anak yang sering terlambat datang. Maka pakai apa? Dekomposisi. Pakai apa? Pengelolaan data. Silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Paham? Sudah? Mau diulang lagi? Mau diulang lagi? Mau diulang lagi nggak? Hah? Mau diulang lagi? Boleh. Ini presentasi gitu Pak. Pokok 1, 2, dan 3. Saya kasih kesempatan lagi. Perhatikan, saya kasih kesempatan lagi. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Berikut ini adalah penerapan ya proses dekomposisi dan pengenalan pola dalam pengelolaan data. Ya, jadi dekomposisi dengan pengenalan
pola, ya, di lingkungan sekitar. Nah, ini masalahnya. Apa masalahnya? Pengolahan data, pengumpulan tugas siswa yang masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur. Ini masalahnya. Ya, kalau tadi masalahnya apa kita? Masalahnya apa tadi? Masalah kita apa? Keterlambatan siswa yang sering terlambat. Kalau ini masalahnya apa? Tentang tugas siswa. Nah, jadi beda ya. Kalau kita tadi tugasnya kita apa? Tugas kita apa? Apa tugasnya? Masalahnya apa? Apa masalahnya? Yang sedang kita kerjakan apa masalahnya? Siswa yang terlambat. Kalau ini masalahnya apa? Masalahnya apa ini? Tugas siswa. Ya, jadi berbeda. Ya. Kalau ini masalahnya tentang pengumpulan tugas siswa, ya, ini masalahnya tentang pengumpulan tugas siswa. Berbeda dengan tugas kelompok. Tugas kelompok tentang apa? Tentang apa kayak? Tentang apa tugas kelompok kita? Keterlambatan siswa. Beda ya? Beda dengan ini. Ingat ya? Beda. Kalau kita tentang keterlambatan siswa, kalau ini tentang apa? Pengumpulan tugas siswa. Tugas siswa. Jadi tugas kelompok itu tentang apa? Tentang apa? Siswa yang sering terlambat. Keterlambatan siswa. Jadi beda ya? Masalahnya beda. Faktanya beda. Biasanya apa yang dihadapi kalau siswa yang sering terlambat? Apa biasanya? Apakah kalian tercatat nggak sama guru? Siapa-siapa yang sering terlambat tercatat tidak? Tidak tercatat. Berarti banyak guru yang tidak mencatat siswa yang terlambat. Itu masalahnya. Nah, itu terkasih bocoran satu. Ya, kalau kalian ini salah. Karena ini apa? Tugas siswa. Jadi masalah siswa yang terlambat apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau siswa yang terlambat, guru tidak mencatat siswa yang terlambat. Itu masalah satu. Yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua? Apa yang kedua? Guru tidak mencatat siswa yang terlambat. Yang ketiga apa? Siswa sering lupa apakah dia sering terlambat atau tidak. Nah itu. Ingat ya ucapan sering ini. Ya. Yang keempat, datanya siswa yang sering terlambat atau yang tidak terlambat tidak pernah tercatat. Nah itu masalahnya. Silakan dicatat omongan saya. Ayo, silakan dicatat omongan yang tadi. Yang tadi saya sudah jelaskan itu. Nah coba. Tadi apa pertama? Faktanya. Apa coba? Nomor satu. Yang kedua, kelompok dua, faktanya apa? Kenapa? Kenapa? Masih ingat? Apa permasalahannya? Ayo apa? Yang tadi dicatat masalahnya yang tadi sudah dicatat apa? Apa coba? Sebutkan apa? Ayo pelan-pelan ngomongnya nanti dicatat sama kelompok lain. Ini pelan-pelan.
Oh, tadi sudah kelompok 1 itu. Silakan dicatat masing-masing. Silakan. Apa saja yang menurut kalian? Ayo faktanya. 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 Iya, sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Itu salah faktanya, karena itu apa? Tugas siswa. Fakta yang kita mau kerjakan apa ini? Tentang siswa yang terlambat. Tinggal kalian ubah lagi kata-katanya. Tinggal kalian ubah kata-katanya. Coba, tinggal kalian ubah kata-katanya. Messi coba ke bawah lagi. Oh, nah, coba kalian ubah. Coba lihat sini ya. Coba lihat sini. Kelompok 1, 2, 3. Lihat sini 1, 2, 3. Ini tentang tugas siswa. Sekarang masalah kita apa tadi? Siswa yang terlambat. Dari faktanya ini silakan kalian ubah bagaimana menurut kalian kalau terlambat. Kalau ini kan tentang apa? Kumpulan tugas toh. Nah sekarang tentang keterlambatan. Silakan diubah kata-katanya dulu Pak. Iya itu faktanya, ya faktanya apa? Kan ini siswa terlambat toh. Dari faktanya apa? Ada 4 dari komposisi. Ngambil dari komposisi toh. Nah, yang pertama fakta, yang kedua blame, yang ketiga blame, yang keempat future. Sekarang faktanya dulu kemudian. Jadi itu faktanya. Jadi tinggal dirubah aja kata-katanya. Kalau ini kan sekarang tugas toh. Sekarang kita apa tadi? Masalah tentang apa? Siswa terlambat. Kita dirubah kata-katanya. Iya, fakta itu tinggal dirubah kata-katanya tentang siswa yang terlambat. Silakan. Iya. Iya. Siapa yang sudah selesai? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Tentang keterlambatan siswa, bukan tugas. Kalau ini kan tugas toh, tinggal diganti kata-katanya. Kalau keterlambatan jadi apa? Banyak guru yang tidak mencatat pengumpulan tentang siswa yang terlambat. Nah, sudah loh? Baik di buku. Ya, sudah? Oke.
Kita beri aplaus kelompok 1, silakan. Ya, bisa. Dengarkan baik-baik. Kelompok 1, silakan kalian tanya. Ya, kalian bikin pertanyaan buat kelompok 1, silakan. Tutup. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pegang yang 1. Silakan. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan kelompok 3. Perhatikan. Dari kedua kemampuan dasar dalam berpikir komputasional yaitu rekomposisi dan pengenalan pola, dan kedua yaitu yang sangat menantang adalah rekomposisi, karena rekomposisi harus mencatat proses pengumpulan tugas menjadi bagian-bagian dengan cara mencatat, menyimpan, dan rekap. Tugas kelompok kita keselamatan siswa. Faktanya banyak guru tidak mencatat keselamatan siswa, dan yang terlambat mendapatkan sanksi atau denda sebesar Rp5.000. Oke. Sudah. Tepuk tangan dulu. Iya. Silakan yang ingin bertanya, silakan kelompok 2 tanya. Silakan. Ya. Bertanya. Tadi sudah dijelaskan. Komposisi. Silakan tanya. Ya, silakan. Siapa tadi yang juru bicara siapa? Ya, silakan coba. Kasih pertanyaan yang lain. Atau yang lain boleh. Silakan. Kelompok 2. Tanya apa? Mana yang belum Bobi tanyakan? Nah, silakan. Mana pinjam mic-nya? Silakan, siapa yang mau pilih? Mati ini. Silakan. Coba. Silakan tanya. Silakan tanya. Apa yang mau tanya? Silakan. Nah, kenapa? Karena sudah banyak yang terlambat. Ya. Jadi, kenapa harus ada sanksi denda? Ya, karena itu sudah ketentuan kesepakatan dari tata tertib. Oke, terima kasih. Tanya silakan saya. Oke, silakan. Silakan tanya. Coba, silakan ya. Ya. Kenapa masih banyak siswa yang terlambat? Ya, coba jawab. Karena mereka tidak disiplin. Karena mereka tidak disiplin. Terus, ya. Tuh, ya. Kenapa mereka masih banyak yang terlambat? Mungkin tidak ada sanksi, ya. Sanksi 5.000 itu terlalu ringan, berarti kedepannya harus berubah menjadi sanksi 50.000. Ya, biar taubat dia mau lagi untuk terlambat. Oke, aku tuh kelompok 1 silakan dulu kali. Oke, nah sekarang kelompok 2 silakan. Ayo, balik kelompok 2. Ya, silakan. Setelah sudah harus sudah selesai. Karena waktunya sudah habis. Silakan. Silakan, ayo. Silakan. Oke. Ya, boleh. Sudah, gak apa-apa. Pakai suaranya. Saya dengarkan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Komposisi adalah proses memecah masalah kompleks, sistem, atau materi menjadi bagian-bagian yang kecil dan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami, dikelola, atau dikurai. Faktanya,
Banyak guru yang tidak mencatat keterlambatan siswa-siswa. Oke, faktanya banyak guru yang belum mencatat mana siswa yang terlambat, mana yang tidak terlambat. Nah, itu fakta. Ya, silakan. Cukup itu? Sudah itu? Oke, silakan coba. Tanya. Kelompok 1 tanya silakan. Ya, silakan. Silakan dari situ. Mengapa kalian tidak memilih pengenalan pola? Nah, mengapa tidak mengambil pengenalan pola? Karena dekomposisi yang lebih mudah. Oke, karena dekomposisi sangat mudah daripada pengenalan pola. Silakan kelompok 3. Ayo bertanya. Ayo tanya. Kelompok 3 tanya. Silakan. Tadi tanya, kelompok 1 tanya. Tadi itu, kenapa tidak pilih pengenalan pola? Kenapa? Karena dekomposisi lebih mudah. Oke, silakan. Kelompok 3 tanya apa? Ada pertanyaan? Yakin? Oke, berarti bisa. Tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. Oke. Silakan perhatikan kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Ayo baca. Keterlambatan siswa yang sering terlambat dapat denda sebesar Rp5.000. Ya, terus. Data tidak bisa dianalisiskan untuk keterlambatan atau siswa. Oke. Ada pertanyaan kelompok 1. Kelompok 1 tanyakan, silakan. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ya, dibaca ulang, coba yang jelas suaranya. Silakan, yang mengerti tulisannya bacakan. Data tidak bisa dianalisis untuk keterlambatan atau konsisten siswa. Keterlambatan siswa yang sering terlambat dapat denda sebesar Rp5.000. Oke, data analisisnya berarti pengenalan pola. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Oh, ada yang bertanya? Ya, silakan. Mengapa data tidak bisa dianalisis? Ya, kenapa data tidak bisa dianalisis? Karena ya, kenapa tidak bisa dianalisis? Karena data tersebut tidak dikumpulkan, tidak ada pengumpulan, tidak ada rekap, sehingga dia tidak bisa membuat analisis data. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Oke. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini itu hasil dari diskusi kalian. Apa ini yang kira-kira menurut kalian menarik? Apa yang menurut kalian menarik? Apa?
Apa yang menurut kalian menarik? Silakan. Apa yang menurut kalian menarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, bisa berdiskusi. Oke, apa lagi? Karena bisa mengetahui fakta keterampilan siswa. Oke, jadi bisa mengenal ada komposisi dan pengenalan data. Ya, bagaimana caranya? Ustaz lagi, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Bisa mengetahui tentang pelajaran coding. Oke, bisa baru mengenal tentang bagaimana dasar-dasar untuk coding itu sendiri ya. Cara berpikir komputasional itu yang terpenting ya, karena dekomposisi atau berpikir secara komputasional itu ada 4. Pertama dekomposisi, kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat algoritma. Ya, kalau dekomposisi apa tadi? Memecah proses permasalahan menjadi bagi-bagian. Kalau pola Menganalisis data untuk menemukan siapa. menganalisis data. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan kita teruskan dengan 2 lagi, abstraksi dan algoritma. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan. Ya, sampai sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri. Silakan untuk dipersiapkan. Sebelumnya, silakan. Habis. Refresh this. Finish. Greeting. Welcome ya. Selamat. Semoga kalian sampai di rumah. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.